Salam sehat teman-teman mahasiswa, rekan-rekan pembelajar semua. Bertemu lagi dengan saya, Yosef Hilarius, dalam video pembelajaran mata kuliah memahami pembangunan dalam perspektif sosiologi. Kali ini saya akan membawakan video ringkas dengan fokus pada teori dualisme ekonomi Buke dan relevansinya. Adapun video ini dan nanti dua video lain teman-teman bisa cek juga di YouTube Departemen Sosiologi adalah rangkaian dari penjelasan mengenai 3 teori perubahan sosial ekonomi di Indonesia. Apa sih 3 teori perubahan sosial ekonomi di Indonesia itu? Ada teori dualisme ekonomi dari Buke, ekonom asal Belanda, lalu kemudian involusi pertanian dari Clifford Geertz, dan teori masyarakat majemuk yang fokusnya kita membahas teori Rural Society dari von Nevel. Nah, 3 teori ini sebenarnya mengupas karakteristik masyarakat Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dalam menjelaskan perubahan sosial ekonomi yang terjadi di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas dualisme ekonomi dari Buke. Apa yang akan menjadi fokus pembahasan kita? Yang pertama kita lihat adalah asumsi. Asumsinya apa sih dari teori dualisme ekonomi Buke ini dalam menjelaskan masyarakat Hindia Belanda, kondisi ekonominya waktu itu. Nah, kemudian kaitannya apa sih teori-teori ini dengan misalnya pemikiran teori pembangunan seperti modernisasi, dependensi, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana relevansinya terhadap kondisi saat ini. Misalnya kita bicara tentang contoh, kemudian dampak-dampak dan relevansi yang ada saat ini di Indonesia khususnya. Nah, rekan-rekan semua, kita membahas teori dualisme dari Herman Buke. Nah, Buke ini adalah seorang ekonom dari universitas yang cukup terkenal di Belanda, Universitas Leiden di Belanda. Dia mengembangkan sebuah studi empiris mengenai kondisi ekonomi masyarakat di Asia Tenggara. Khususnya, salah satu kasusnya adalah di Hindia Belanda. Mengapa muncul teori Buke? Nah, ini konteksnya menjadi penting bagi kita untuk membuat kita memahami alurnya dan kaitannya dengan teori lain. Modernisasi itu muncul dan kemudian dipertanyakan oleh Buke sebenarnya. Mengapa modernisasi dalam bentuk kapitalisme yang berlangsung di Hindia Belanda di bawah oleh VOC dan sebagai sistem ekonomi di Hindia Belanda cukup lama dan dijalankan dalam prakteknya oleh pemerintahan kolonial tidak bisa mempengaruhi kondisi ekonomi tradisional di Indonesia. Mengapa terjadi seperti itu? Mengapa tidak bisa menular pada sistem ekonomi tradisional di Indonesia? Mengapa justru yang terjadi adalah apa yang kemudian dualisme yang dikatakan Buke adalah dua sistem ekonomi berbeda yang hidup berdampingan, ya, cukup eksklusif satu sama lain. Jadi sistem ekonomi yang modern dan sistem ekonomi tradisional hidup sebagai dualisme di sistem ekonomi masyarakat Hindia Belanda waktu itu. Apa yang membuatnya tidak bisa berjalan bersama? Ini yang kemudian menjadi fokus pertanyaan yang dijawab oleh Buke. Apakah ada nilai yang berbeda? Apakah ada cara kerja yang berbeda? Atau konteks lain yang kemudian berbeda? Buke menyebut kondisi ini sekali lagi sebagai dualisme ekonomi atau sistem ekonomi yang dualistik, atau masyarakat yang bersifat dualistik atau dual society. Apa sih sistem ekonomi dualistik itu atau teori yang dikenal dengan sistem dualisme ekonomi ini? Sebuah masyarakat yang mengalami dua macam sistem ekonomi yang saling berbeda, cukup ekstrim berbedanya, ya, dan sistem ekonomi itu digunakan secara berdampingan pada waktu yang sama oleh kelompok sosial yang berbeda, di mana sistem ekonomi yang satu masih bersifat sistem ekonomi tradisional, prakapitalistik, berbasis social value lebih banyak, traditional value. Kemudian satunya lagi adalah sistem ekonomi yang diimpor dari barat dan digunakan oleh masyarakat barat yang bersifat kapitalistik, modern, dan berbasis rasionalitas, ya, kapitalisme. Nah, kondisi ini terjadi karena dua sistem sosial dan sistem ekonomi yang berinteraksi itu hanya secara sangat marginal melalui hubungan yang sangat terbatas antara dua kelompok masyarakat, ya, dua golongan masyarakat yang menggunakannya. Sebenarnya, ya, sangat terbatas antara pasar produk dan pasar tenaga kerja. Karena interaksi yang sangat terbatas itulah terjadi kondisi yang namanya dualisme
ekonomi. Sekali lagi, ekonomi dualistik atau dualisme ekonomi itu terdiri dari dua sistem ekonomi yang dianut oleh dua golongan atau dua kelompok besar di Hindia Belanda waktu itu. Sistem ekonomi tradisional adalah kegiatan ekonomi yang diwarnai oleh unsur ketradisionalan. Misalnya ya pertanian berbasis tradisional. Komunal, mereka ya hanya mengkonsumsi untuk kebutuhan sendiri, ya mengajak saudara untuk panen, menanam dan sebagainya. Kemudian mereka berbasis itu ya komunal, kekerabatan, ya tidak berorientasi komersil itu. Sementara sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi modern maksud saya yang berbasis kapitalistik itu adalah sistem ekonomi atau kegiatan ekonomi yang diwarnai oleh unsur-unsur modern, unsur-unsur rasionalitas modern yang menjadi basis dari kapitalisme seperti produksi untuk bisnis, produksi dalam skala yang cukup besar, rasionalitas ekonominya semua dihitung dan sebagainya. Jadi dua sistem ini hidup sebenarnya. Nah, saya coba jelaskan ya inti-inti dualisme ekonomi Buke ini ya. Pertama, asumsi dualisme ekonomi oleh Buke ini adalah satu sistem itu bersifat superior dan sistem yang lain bersifat inferior. Dalam hal ini, sistem yang bersifat superior adalah sistem yang dibawa oleh pemerintah kolonial, yaitu sistem ekonomi modern kapitalistik. Ya, bukan tradisional ya yang kemudian superior. Di sisi lain, poin nomor 2 dari asumsinya adalah kondisi ini berdiri satu sama lain dan bukan transisional. Jadi bukan berarti sistem ekonomi tradisional akan menjadi sistem ekonomi modern kapitalistik, tidak, tapi berjalan masing-masing secara cukup eksklusif. Kemudian derajat superioritas atau inferioritas ini menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat atau terus semakin eksklusif satu sama lain, dan yang satu semakin superior, semakin menguasai, yang satu inferior karena hanya dianut oleh masyarakat koloni di Hindia Belanda ya, masyarakat Bumi Putra lah dalam kondisi masyarakat sebelum merdeka waktu itu. Nah, unsur superior itu, unsur kapitalistik dari sistem ekonomi modern itu hanya berpengaruh sangat kecil, bahkan hampir tidak ada pengaruh sama sekali dalam menularkan atau mengangkat unsur yang inferior. Nah, mengapa ekonomi modern berbasis kapitalisme ini gagal dicampurkan di Hindia Belanda? Beberapa prasyarat sebenarnya menurut Buke tidak terpenuhi. Masyarakat itu kalau mau ekonomi kapitalistik itu harus berbasis rumah tangga uang, sementara social value masih berbasis rumah tangga barang di sistem ekonomi tradisional. Individualisme itu sebenarnya harus menjadi basis dari sistem ekonomi modern. Tapi komunal, nilai-nilai komunal, social value komunal itu masih sangat kuat di masyarakat Hindia Belanda, khususnya masyarakat Bumi Putra saat itu. Ini yang membuat kegiatan ekonomi barat yang berdasarkan rangsangan kebutuhan ekonomi kurang bisa hidup atau menular pada sistem ekonomi tradisional Indonesia yang memang lebih dirangsang oleh motif-motif sosial atau kebutuhan-kebutuhan sosial, kekerabatan, komunalisme dan sebagainya. Nah, relevansinya apa sih? 2 poin lagi, relevansi dan contoh yang akan saya uraikan. Relevansinya apa? Dengan kondisi seperti ini, kalau kita tarik dari Buke, Indonesia menjadi sulit bersaing di pasar bebas berbasiskan kapitalisme karena sistem ekonomi tradisional itu lambat berkembang dan sulit, apalagi di era globalisasi seperti ini. Ini juga dikarenakan sistem ekonomi tradisional cukup lama terbatasi oleh kolonialisme dan dikerdilkan oleh sistem ekonomi kapitalistik yang dikembangkan oleh pemerintahan kolonial. Nah, nomor 2, apabila tidak ada proteksi terhadap sistem ekonomi tradisional yang cukup memadai, nah maka akan semakin terpuruk dan tidak dapat bersaing. Nah, contoh apa yang bisa kita lihat dari dualisme ekonomi ini yang masih terlihat sekarang, rekan-rekan semua, teman-teman mahasiswa semua? Pasar modern dengan pasar tradisional, logikanya berbeda. Kita kalau di pasar modern itu harganya udah tertera semua, tapi di pasar tradisional masih ada ya tawar-menawar, ya masih ada kasihannya. Kalau pedagangnya kasihan masih diturunkan. Kalau saudara bisa utang dulu, atau kalau udah kenal dekat bisa utang dulu. Itu berbeda sekali sistem pasar tradisional dan pasar modern itu. Atau kemudian kita lihat ya, yang paling relevan itu sebenarnya membahas pertanian tradisional, pertanian yang berorientasi subsisten, hanya untuk kebutuhan sendiri. Kemudian kalaupun dijual sangat sedikit, skalanya skala kecil,
melibatkan kerabat dan berbasis nilai-nilai sosial, ya nilai sosialnya lebih besar dari nilai ekonomi. Itu sistem ekonomi tradisional pada pertanian tradisional. Sementara sistem ekonomi modern yang waktu itu kelihatan di perkebunan teh, perkebunan gula, ya tebu ya, yang diinisiasi oleh pemerintahan kolonial, itu berorientasi bisnis komersil, skalanya besar, faktor produksinya terhitung karena mau menjadi komoditas di dalam sistem perdagangan waktu itu ya, kapitalisme waktu itu ya. Kemudian nilai ekonomi lebih besar dari nilai sosial. Kira-kira begitu uraian kita, rekan-rekan semua, terhadap apa yang disampaikan oleh Buke mengenai teori dualisme ekonomi. Nah, kita perlu dengan cermat melihat bahwa teori ini menjelaskan konteks sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Mengapa ekonomi tradisional di Indonesia sulit berkembang atau sulit ditularkan dari sistem ekonomi kapitalistik. Kemudian teori ini juga menempatkan local value sebagai sebuah hal yang inferior terhadap nilai-nilai modern atau nilai-nilai modernitas dalam sistem ekonomi kapitalistik. Dan teori ini secara tidak langsung itu menempatkan ya, secara implisit ya dan tidak langsung menempatkan ekonomi modern atau modernisasi sebagai sebuah sistem yang superior terhadap sistem ekonomi tradisional. Kita cerna lagi teman-teman, dengarkan lagi video ini beberapa kali ya kalau ingin semakin paham. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.